Selamat malam, perkenalkan nama saya Sri Ayu Katamba dengan NIM HAA 118.001. Pada kesempatan video kali ini saya akan membuat skrip menggunakan aplikasi Python, yaitu untuk menentukan nilai akhir mahasiswa. Tujuan saya di dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah sistem simulasi. Hal atau langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita membutuhkan identitas mahasiswa. Kemudian di identitas ini kita masukkan nama, kita input nama, kemudian NIM, input NIM, kemudian prodi, kita juga input prodi di sini, prodi. Kemudian di sini saya menggunakan ada fungsi operator ya, deklarasi fungsi operator. Nah, di sini untuk membuatnya itu ada fungsi total nilai, yang mana di dalamnya itu ada harian, kemudian ada nilai UTS, kemudian juga ada nilai UAS. Nah, di sini untuk menentukan nilai harian itu sama dengan INT nilai harian. Di sini saya kali dengan 30% atau 0,3. Kemudian untuk nilai ITS-nya sama juga menggunakan INT dalam kurung nilai UTS. Nah, sama di sini juga saya kalikan dengan 30% atau 0,3. Kemudian untuk nilai UAS kita buat INT juga nilai UAS. Nah, di sini saya kalikan dengan 40% atau 0,4. Kemudian nanti kita buat untuk nilai akhir ya, kita gunakan sama dengan di sini kita tinggal menjumlahkan nilai dari nilai harian ditambah dengan nilai UTS, kemudian ditambah dengan nilai UAS. Kemudian kita return. Oke. Di sini yang kita return adalah nilai akhirnya. Biar nanti di hasilnya ada muncul nilai akhir. Nilai akhir. Nah, di sini juga saya menggunakan fungsi percabangan yang mana diperlukan untuk melakukan pengecekan suatu kondisi untuk mengarahkan program agar berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk Python ini terdapat beberapa statement ya, statement yang harus dilakukan dalam pengecekan kondisi. Oke, kita lanjut, kita buat deklarasi fungsi
percabangan. Di sini untuk def-nya itu kita gunakan fungsi percabangan. Dalam kurung var underscore nilai. Kemudian itu ya. Dan untuk varian indeks atau var indeks kita lakukan yaitu untuk nanti varian indeks yang dihasilkan dari nilai itu apa. Nah, kemudian itu ada deklarasi fungsi percabangan yang saya pakai yaitu ada if dan elif, yaitu if dalam if ini digunakan untuk melakukan penyeleksian, di mana jika kondisi bernilai benar maka program akan mengeksekusi statement di bawahnya, seperti itu. Nah, kita buat di sini var nilainya apabila lebih besar atau sama dengan 0, dan varian nilainya juga varian nilainya lebih kecil dari 20, maka var indeksnya sama dengan E. Nah, di sini juga saya menggunakan statement elif. Statement elif merupakan salah satu statement daripada fungsi percabangan ini, yaitu untuk melakukan penyeleksian kondisi di mana kondisi yang diberikan lebih dari satu kondisi yang memiliki beberapa kondisi seperti itu. Nah, ini juga kita buat var nilainya apabila lebih besar atau sama dengan 20 dan varian nilainya juga sama dengan underscore nilai lebih kecil dari 40, maka var indeks yang dihasilkan itu adalah D, seperti itu. Kemudian di sini juga kita menggunakan statement yang sama, yaitu ada elif. Kita copy aja biar lebih cepat. Nah, tapi untuk var nilainya itu apabila untuk yang ketiga ini yaitu apabila lebih besar atau sama dengan 40 dan varian nilainya lebih kecil daripada 60, maka var indeks yang dihasilkan adalah C ya. C. Kemudian C ya. Kemudian kita lanjut sama-sama seperti kita tetap menggunakan statement elif. Statement elif kita tinggal copy aja biar cepat. Itu untuk varian nilainya lebih besar atau sama dengan 60 dan lebih kecil daripada 80, maka varian indeks yang dihasilkan yaitu B. Oke. Kemudian kita copy lagi. Nah, untuk varian nilai di sini apabila dia lebih besar atau sama dengan 80 dan lebih kecil daripada 100, maka varian indeks yang dihasilkan yaitu awis. Nah, kemudian kita return yang var indeks ya, biar nanti nilainya dimuat ulang biar nanti nilai var indeksnya muncul seperti itu. Nah, kita lanjut.
Kemudian di sini juga saya menggunakan itu ada pengulangan. Deklarasi pengulangan. Nah, untuk pengulangan ini digunakan untuk mengulang pengeksekusian statement hingga berkali-kali sesuai dengan iterasi yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, untuk def-nya itu saya buat fungsi pengulangan. Kita menggunakan huruf pengulangan sama dengan 0. Oke. Perulangan ternyata. Perulangan ya. Fungsi perulangan. Oke. Maaf ada kesalahan. Fungsi perulangan. Kita buat titik 2. Seperti itu. Nah, kemudian kita buat var hasil perulangan. Nah, untuk perulangan sama dengan 0. Oke. Kemudian di sini baru kita menggunakan statement daripada perulangan ini, yaitu perulangan ini mempunyai 2 statement, yaitu ada for dan while. Tapi yang saya gunakan di sini yaitu for ya, dimana for i merupakan, kita gunakan range 1 dan 3. Berarti nanti ini dilakukan sebanyak 2 kali karena itu merupakan i ditambah i sama i ditambah hasil yang 1 tadi, seperti itu. Dia nanti melakukan pengulangan di sini. Nah, kemudian kita buat perintah print titik 2 tanda kutip maksud saya, maaf, nilai ke. Nah, nilai ke itu maksudnya pengulangan yang harus dilakukan nantinya, seperti itu ya. Kita buat i, kemudian masukkan lagi. Nah, kemudian kita lakukan perintah var hariannya, harian. Kita input nilai harian di sini ya. Nilai kita input nilai harian. Nilai harian var UTS juga kita input nilai UTS, nilai UTS. Oke. Titik 2. Kemudian kita buat juga var untuk UAS. Kita input nilai UAS-nya, nilai UAS. Oke, seperti itu. Jangan lupa buat titik 2 ya, biar jangan error nanti. Kemudian kita harus melakukan pemanggilan fungsi pengunjung lahan. Oke. Yaitu menggunakan rumus var hasil pengulangan
perulangan. Di sini ada menggunakan int atau dalamnya fungsi total nilai. Fungsi total nilai. Di sini ada di fungsi total itu ada var harian, var UTS juga, sama var WASD juga. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita return kembali yang hasil perulangannya, var hasil perulangannya per i ya, per i. Nah, kemudian kita juga perlu melakukan, ini harus sama sejajar dengan pengulangannya ya, biar nanti bentuknya mulai dari atas, mulai dari for yang ini sampai dengan ke sini, biar pas nanti hasilnya. Kemudian kita perlu melakukan pemanggilan fungsi perulangan. Nah, kesamaannya di situ var total sama dengan fungsi perulangan. Fungsi perulangan. Kita menggunakan fungsi perulangannya dalam kurung. Nah, kemudian kita masukkan perintah print. Dalamnya ada total nilai. Kita menggunakan perintah print kembali. Di dalamnya ada total nilai akhir yang didapatkan. Total nilai akhir yang didapat. Titik 2 atau var total. Kemudian kita perlu melakukan pemanggilan terhadap fungsi percabangan. Pemanggilan fungsi percabangan. Nah, di sini kita menggunakan perintah print dalam kurung, jangan lupa total nilai akhir yang didapat, titik 2 fungsi percabangan. Var total. Nah, skripnya sudah selesai, sudah jadi. Kita coba run. Kita run ya. Run. Oke, kita masukkan misalkan nama Ayu, ya, NIM HAA 1180001. Kita prodi fisika pastinya.
kita masukkan nilai hariannya misalkan 80, nilai tesnya juga 80, nilai UASnya juga 80. Kemudian, dia melakukan perintah yang kita buat tadi di ruangan ini, ya. Ini bisa kita lihat nilai hariannya misalkan kita buat 78, kemudian nilai UASnya kita buat 80, dan nilai UASnya kita buat juga 85. Coba enter. Nah, di sini kan sudah kita lihat jelas bahwa total nilai akhir yang didapat yaitu 80,5 dan total nilai akhir yang didapat yaitu A. Demikian. Terima kasih atas waktu. Apabila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.